Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyyah wa balaghna ila hadzal yawmi min 'ashri dzil hijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhabil uqulis salimah. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan al-qa'imi fi kitabil qur'ani bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan limpahan nikmat dan rahmat-Nya serta hidayah yang menggerakkan hati kita, waktu yang longgar, badan yang sehat, yang bisa meringankan langkah kita untuk bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat setianya. Semoga untayan salawat yang selalu kita ucapkan menumbuhkan rasa cinta yang menjadi energi dan spirit kepatuhan secara istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah kita bersama-sama memandangkan lafaz takbir, tahmid dan tahmiz, tasbih. Lafaz ini merupakan salah satu bentuk pengungkapan dari pengakuan kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain ungkapan ini merupakan salah satu upaya menjaga kekebalan rohani kita terhadap berbagai penyakit dan penyimpangan tauhid serta dapat dijadikan sebagai penjaga ritme kekuatan iman kepada Sang Pencipta. Terkadang kita menyederhanakan makna zikrullah ini hanya sebatas zikru bil lisan, padahal sesungguhnya harus paralel dengan zikru bil qalbi dan zikru bil fi'li, dengan menjadikan kalimat ini sebagai screening, sebagai penyaring dari setiap tindakan yang akan kita ambil untuk dilakukan. Inilah yang dicontohkan oleh seorang nabi sekaligus mendapat julukan sebagai kekasih Allah atau Khalilullah. Seolah Allah mempertontonkan dalam sejarah peradaban umat manusia sebuah drama kolosal tentang cinta dan pengorbanan yang diselimuti dengan ketabahan dan air mata oleh dua aktor besar, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yang dihadapkan dengan penjahat pulung, yaitu iblis laknatullah. Sebagaimana dicatat dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang diberikan hidayah melalui sebuah pertualangan akidah. Beliau dilahirkan dari keluarga pembuat patung dan penyembah berhala. Namun dia menolak menyembah patung, bahkan menghancurkan
patung-patung sesembahan komunitasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun sudah lanjut usia, tapi belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Namun demikian Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa dan selalu berdoa agar diberikan keturunan yang saleh dengan doanya yang dibagikan dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah aku seorang anak yang saleh. Akhirnya Allah mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya seorang putra dari istrinya Hajar. Ketika anaknya Ismail alaihissalam memasuki usia baligh, setelah mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anak kesayangan yang telah lama ditunggu-tunggu dan menjadi kebanggaannya, Nabi Ibrahim membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim sadar betul bahwa di samping memiliki ta'abbud, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia juga memiliki dimensi sosial. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perintah itu, tetap memberikan ruang dialog kepada anaknya Ismail untuk memberikan pendapatnya sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anaknya sampai pada umur produktif, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka katakanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah sebuah gambaran ketabahan dan refleksi keagamaan yang sangat simpatik dari kedua anak manusia pilihan Allah. Sejarah mencatat dalam proses pengambilan keputusan ini, iblis terus melakukan propaganda yang sangat gencar, namun ternyata dapat diatasi oleh keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepintas secara akal manusia memang Allah sangatlah tidak masuk akal, karena Allah seakan merampas hak Nabi Ibrahim dan istrinya untuk berbahagia dengan putra semata wayangnya yang sekian lama dinanti-nanti kehadiran dalam rumah tangga mereka. Namun ternyata kecintaan mereka terhadap Allah telah melebihi cinta mereka terhadap simbol-simbol keduniaan. Maka wajarlah kemudian Allah berikan penghargaan dengan menyelamatkan jiwa Ismail. Melalui Jibril Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai diungkapkan dalam ayat Al-Quran, wa fadainahu bizibhin azim, kami tebus, kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi umat Islam yang mampu, pada hari ini sampai 13 Dzulhijjah ke depan disunatkan menyembelih hewan kurban. Rasulullah menganjurkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang telah mampu tapi tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat ke tempat sholatku. Islam sebagai satu tuntunan hidup memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi sosial. Ibadah kurban di samping bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat dimaknai sebagai upaya membangun kedekatan sosial antara sesama umat manusia. Melalui ibadah kurban, di samping melakukan napak tilas terhadap sejarah yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam, sebenarnya kita juga sedang merealisasikan misi besar Islam, yaitu rahmatan lil alamin, mendapatkan rahmat bagi seluruh penjuru alam. Oleh karena itu hendaknya prosesi kurban yang rutin kita lakukan setiap tahun harus betul-betul kita maknai, kita resapi makna dan hakikatnya, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah, serta bermanfaat dalam memupuk rasa cinta serta kepedulian dan kebersamaan di antara sama umat manusia. Kita harus hati-hati agar tidak terbelenggu dalam kurban hanya secara fisik dan formalitas semata,
karena yang paling dinilai Allah adalah ketakwaannya. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Bukanlah daging dan darah kurban yang mencapai kepada Allah, akan tetapi takwa itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari rangkaian ibadah kurban. Yang pertama, sifat tawadhu. Sifat tawadhu ini sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan sifat tawadhu kita akan bisa berinteraksi secara seimbang dengan orang lain. Tawadhu juga bisa dipahami sebagai ketaatan dan aturan yang telah menjadi kesepakatan kolektif. Orang yang kehilangan rasa tawadhu berpotensi menjadi angkuh. Orang yang angkuh dan takabur, di samping tidak disenangi Allah, juga tidak disenangi oleh lawan maupun kawan sendiri. Takabur adalah induk dari segala kejelekan yang memicu perbuatan batin dan zalim dan akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar siap sawi, yaitu dalam keadaan sifat sombong dan takabur. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kurban mengajarkan kepada kita sifat tarahim. Pada zaman ini kecenderungan pola relasi kita sudah berbasis transaksional. Ketika kita memberikan apa, yang terbayang adalah kita akan mendapatkan apa. Pada Islam menyebut relasi manusia dengan silaturahim, relasi yang dibingkai dengan kasih sayang. Dalam kehidupan yang semakin dinamis ini, mari kita menghindari permusuhan, saling menyalahkan, ujaran kebencian, fitnah, dan tindakan nir kasih sayang lainnya. Dengan energi cinta dan kasih sayang, mari kita mengedepankan tuntunan agama yang ramah dan penuh rahmah. Rasulullah bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kurban mari kita jadikan untuk memupuk sifat ta'awun. Ta'awun adalah kerelaan untuk saling membantu dengan rasa kasih dan sayang. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain, namun juga harus peduli kepada orang lain. Kepedulian sosial ini harus menjadi perhatian serius dari segenap umat Islam. Kehancuran bangsa ini hanya dapat kita antisipasi dengan kebersamaan. Sebaliknya, konfrontasi dan memelihara bahkan memperbesar konflik antara sama manusia akan merupakan pemicu turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara korporasi kerjasama saling bantu yang dirawat akan menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong hambanya selama hambanya masih memiliki semangat untuk saling tolong menolong sesama saudaranya. Demikianlah mulia khutbah ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada Idul Adha ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعي إلى رضوانه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وتنهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به نفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang agung ini, hari Idul Adha 1447 Hijriah, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan hati yang penuh noda dan dosa. Kami sadar ya Allah, helai demi helai nafas Engkau pinjamkan seringkali kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Namun hari ini kami datang membawa secercah harapan akan ampunan-Mu yang tidak bertepi. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum muslimin seluruhnya, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, pemilik jiwa dan yang maha pengasih, hari ini kami belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketulusan Nabi Ismail alaihissalam. Kami sadar bahwa kami sering lebih mencintai dunia, harta, dan ego kami melebihi cinta kami kepadamu. Sembelilah sifat egois dalam dada kami, korbankan sifat sombong, iri dan dengki yang kerap mengotori hati kami. Gantikan semua itu dengan rasa syukur, qanaah, tulus untuk berbagi dengan sesama. Bagi saudara kami yang berkurban tahun ini, terimalah kurban mereka sebagai saksi dan bukti takwa di akhirat kelak. Dan bagi kami yang belum mampu, luaskanlah hati kami agar di tahun-tahun depan kami dapat menunaikan ibadah mulia ini. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kami titipkan kerinduan yang mendalam di bait-Mu. Panggillah kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan orang tua kami yang dapat menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu, menunaikan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Penuhilah panggilan kami sebagaimana Engkau telah memenuhi panggilan saudara kami yang sedang berada di Mina dan Arafah. Ya Allah, penguasa jagat raya, Engkau mengetahui duka dan duka yang sedang melanda umat ini. Angkatlah penderitaan saudara kami yang sedang tertindas dalam keadaan lapar dan dilanda peperangan di berbagai belahan bumi, khususnya di Palestina. Karuniakanlah mereka kemerdekaan, kekuatan dan kesabaran serta kedamaian. Jadikanlah ya Allah negeri kami Indonesia negeri yang aman, tentram, makmur dan penuh berkah. Satukanlah hati kami di atas keimanan dan jauhkanlah kami dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Assalamualaikum warahmatullahi